Oke, heboh kasus RK. Heboh kasus RK. Saya tidak dalam posisi untuk menyimpulkan apakah benar itu adalah anak biologis dari RK dan apakah benar mereka ada hubungan cinta dengan cewek itu. Saya hanya membahas tentang aspek hukum. Bagaimana upaya perlawanan yang dapat dilakukan oleh seorang istri yang sah terhadap wanita yang terus-terusan memburu suaminya meminta pertanggungjawaban. Ada cara yang lebih efektif, yaitu kalau si istri sah mau, kalau tega, buat laporan perzinahan ke polisi, di mana terpaksa yang dilaporkan adalah si cewek maupun suaminya. Ya, ini terlepas dari kasus RK. Ini hanya secara normatif, ya. Akhirnya nanti akan jadi tersangka si cewek, si pacar maupun si suaminya. Setidak-tidaknya itu bisa dipakai sebagai bargaining power untuk berdamai. Akhirnya kemudian si cewek itu, si pacar mau diam, tidak lagi mengejar-ngejar suaminya, ya. Tapi ada kemungkinan kasus berlanjut terus, ya. Sekali lagi, si istri yang sah buat laporan pidana perzinahan ke kepolisian, di mana terlapor adalah si pacar, si cewek maupun si suami, ya. Mungkin di pertengahan akhirnya berdamai karena si cewek takut masuk penjara, si pacar takut masuk penjara. Itu adalah salah satu teknik bagi istri yang sudah nggak kuat menghadapi tekanan-tekanan media sosial karena ulah si cewek. Ini hanya uraian tentang aspek praktikal, tidak ada kaitannya dengan RK, dan saya tidak dalam posisi untuk mengatakan apakah RK benar sebagai ayah biologis. Salam untuk para istri yang sah, salam untuk istri saya di rumah yang sampai sekarang ini masih aman-aman saja. Gini aja Kang, kalau mau beres, saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya. Buktinya udah jelas kan? Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Udah ada hitam di atas putih, semuanya sudah dibereskan dari dulu. Ya udah, kalau gitu kita tes DNA aja, biar semuanya jelas. Urusan ini kan udah jelas. Tes DNA itu buat apa lagi? Bapaknya juga udah ngaku bukti ada, semuanya terang. Kamu cuma mau bikin ribut. Kalau bener bukan anak Akang, terus kenapa takut tes DNA? Ini bukan soal takut atau nggak takut. Situasinya lagi panas, semua mata lagi lihat ke saya. Jadi kita tenangin dulu biar semuanya reda. Nanti kalau waktunya tepat kita ketemu dan selesaikan baik-baik. Pokoknya gini Kang, kalau duitnya nggak masuk minggu ini, ya maaf aja. Aku bakal spill satu-satu buktinya tiap hari. Ini udah pemerasan namanya. Kamu main ancam, main tekan, ini nggak bener. Ih, masa bodoh lah. Diungkap oleh orang terdekat, Ani Lisa Mariana disebut hamil sebelum kenal dengan RK. Wow, ini videonya. Saya lihat itu adalah dia sudah hamil duluan sebelum ketemu Bapak. Dan saya juga orang yang melihat langsung USG-nya seperti apa, pertemuannya seperti apa. Surat perjanjian bahwasannya memang itu bukan anaknya Bapak RK. Karena bagaimana caranya Bapak RK bertemu dengan beliau di bulan Juni, tapi bulan September saya USG dia karena rasa kasihan saya, tapi itu udah 4 bulan dan Januari sudah lahir. Gimana? Ini yang bener yang mana sih? Yang bener ini pernyataan Lisa Mariana, pernyataan Bapak RK, atau sahabatnya Lisa Mariana ini? Aduh, ribet ya kalau pejabat punya kasus, punya masalah dengan seorang wanita seperti ini. Jadinya kemana-mana. Tapi memang sih banyak ya pejabat itu yang punya ani-ani. Karena apa? Pejabat itu duitnya banyak, fasilitas dibiayai negara, semuanya serba ada. Jadi bosan dengan kehidupannya karena kerjaannya padat, jenuh, bosan, akhirnya cari ani-ani. Nanti aku mau jadi pejabat, biar punya ani-ani. Tapi nggak sampai hamil kayak ini. Terus gimana kasusnya Pak RK ini? Pak RK bener menghamili atau enggak? Hah? Jawab ya, sahabat mulut netizen. Enak nih nyeruput kopi sambil nonton kedunguan wawancara dari Ayu Aulia. Jadi dia bilang, ngapain di abortion? Orang kita datang untuk USG.
Niat hati hendak membela Bapak Ridwan Kamil, tapi statement blundernya malah justru memojokkan dan menceritakan 50% kronologi yang nyata dari skandal Lisa dan Akang Ridwan begitu. Gue akan tampilin videonya di akhir, tapi gue akan jelaskan dulu ke kalian di mana letak blundernya. Yang pertama, mereka bersikeras untuk menepis bahwasannya terjadi pertemuan dengan yang berapa hari nggak ngerti gue ya. Dan mereka berusaha untuk memperbaiki citra dari seorang Bapak Ridwan Kamil dan memojokkan seolah-olah Lisa ini adalah yang paling dakjal di antara yang lainnya. Padahal faktanya adalah si Ayu ini pun juga seorang yang tidak pantas berbicara, berada di posisi istri sah. Ya, kenapa gue bilang seperti itu? Karena fakta yang telah gue dapatkan, dia ini adalah orang yang mendukung Lisa dan RK pada saat itu. Didukung oleh chatting-chattingan yang menyatakan tentang anak pejabat, benih pejabat. Dan dia mengeles bahwasannya dia bukanlah orang yang memperkenalkannya. Lalu seolah-olah dia adalah orang yang paling dipercaya oleh Ibu Cinta sebagai perpanjangan tangan dari istri sah. Logikanya, kalau misalnya tidak ada hubungan, untuk apa menemani USG? Untuk apa ada pembicaraan tentang abortion? Dan untuk apa Bapak Ridwan Kamil menunjuk jubir seperti si Ayu ini? Gue pikir dia mau konferensi pers itu untuk mempertajam situasi kebenaran. Ternyata malah ngeceritain aslinya. Gue berharapnya dia didampingi pengacaranya Bapak Ridwan Kamil. Ternyata sendiri. Ya kan? Terus nanya siapa lo sama orang. Kau itu DUNGU, ya, dunggu. Coba kalian simpulkan permasalahan ini karena kita akan fokus untuk pertemuannya Lisa dan Bapak RK untuk tes DNA, ya. Yang pasti saya percaya itu ada hubungan, begitu. Ada suruh menggugurkan, justru dia sendiri yang menawarkan untuk menggugurkan, bahkan meminta sejumlah uang. Dan bagaimana ceritanya menggugurkan? Itu kan rumah sakit yang di dekat rumah dia. Saya ke rumahnya, itu kan rumah sakit yang ditunjuk. Bagaimana? Emang boleh di Indonesia menggugurkan? Kan nggak boleh. Emang ada pasalnya dong? Dugaan saya ya, yang didaur ulang. Karena kenapa sebenarnya ini dia sempat chatting saya, semuanya ada buktinya. Di handphone saya, di laptop saya semuanya ada, semua surat perjanjian dan lain-lain. Surat perjanjian bahwasannya memang itu bukan anaknya Bapak RK. Karena bagaimana caranya Bapak RK bertemu dengan beliau di bulan Juni, tapi bulan September saya USG dia karena rasa kasihan saya, tapi itu udah 4 bulan. Dan jadi menurut saya ini juga bukan tontonan publik yang baik. Dan kalau tadi bilang Pak RK sendiri sedekat apa sih? Saya lebih dekat sama Ibu Cinta dibandingkan dengan Pak RK. Oke Kak, ketika permasalahan ini bisa dibilang tuh muncul ya, apa namanya, jadi viral. Bu Cinta itu sedih, amat sangat sedih. Dan menurut aku, kok tega, kok bisa ngomong begitu? Kalau bisa tolong dia kasih bukti, jangan cuma omong-omong. Semua orang juga bisa ngomong, lidah tidak bertulang. Tolong bukti by data, karena saya punya data semua. Kita selesaikan, itu aja. Ayu Aulia pastikan Lisa Mariana sudah hamil 4 bulan sebelum bertemu Ridwan Kamil ikut antarkan USG. Nah guys, Telegram Ayu Aulia memastikan kebenaran bahwa Lisa Mariana sudah hamil 4 bulan sebelum bertemu Ridwan Kamil. Dia sendirilah yang mengantarkan model majalah dewasa itu untuk melakukan pemeriksaan USG. Diungkap oleh Ayu Aulia saat itu sekitar bulan September, Lisa Mariana hamil 4 bulan. Nah, Ayu Aulia menduga Lisa kini mengungkap kebohongan karena sudah tak memiliki uang.